Halo Sobat Kom, perkenalkan nama saya Mariam Fatima Barata. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika di Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020, di situ sebenarnya ada peraturan yang isinya itu pertama adalah terkait dengan pendaftaran. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE itu merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh semua penyelenggara sistem elektronik atau PSE tersebut, baik itu PSE lokal maupun itu PSE asing. Nah, terkait dengan media sosial itu termasuk juga menjadi salah satu dari PSE lingkup privat. Ya. Nah, PSE lingkup privat ini memang wajib melakukan pendaftaran. Jadi media sosial semua juga harus melakukan pendaftaran. Jadi dengan Permen nomor 5 ini maka kita mencoba menjaga agar semua konten yang ada di Indonesia ini adalah konten yang positif, ya, menghindari dari konten-konten yang negatif seperti itu. Jadi untuk PSE itu sebenarnya terdiri dari dua. Yang pertama PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. Nah, PSE lingkup publik ini adalah PSE instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh negara. Itu akan ada peraturannya sendiri nanti. Nah, ini PSE lingkup privat itu terdiri dari 6 kriteria. Ya, yang pertama kalau misalnya PSE itu melakukan transaksi keuangan. Yang kedua kalau dia melakukan penawaran, ya, penawaran atau pemasaran. Yang ketiga kalau dia digital, ada muatan digital yang berbayar. Yang keempat itu dia misalnya media sosial yang melakukan ada komunikasi, baik itu suara, baik itu gambar gitu, ya, baik itu bentuknya tertulis. Nah, kemudian yang kelima itu kalau dia ada mesin pencari, ya, seperti Google, ya, Yahoo seperti itu. Yang keenam kalau dia memang ada muatan data pribadi. Itu seperti itu ada 6 kriteria yang termasuk dari PSE lingkup privat. Saat ini memang beberapa PSE sudah melakukan pendaftaran, namun untuk PSE asing, ya, PSE asing itu misalnya tadi Twitter, Google, Facebook, itu sebenarnya mereka wajib melakukan pendaftaran. Tetapi karena tadi fitur untuk pendaftarannya yang ada di dalam OSS itu belum tersedia. Saat ini OSS sedang melakukan perbaikan atau penyempurnaan dengan namanya OSS RBA. Nah, OSS RBA ini yang kemudian saat ini sedang dikerjakan oleh BKPM yang sebenarnya harusnya launching pada tanggal 2 Juni kemarin, ya, tetapi ditunda karena memang ingin mendapatkan sistem yang sempurna. Nanti kalau sudah OSS RBA itu launching dan situ sudah ada yang namanya fitur untuk pendaftaran PSE asing, baru mereka memang harus wajib melakukan pendaftaran. Meskipun saat ini sebenarnya sudah wajib, tetapi karena tadi fiturnya belum tersedia, maka akan disesuaikan waktu atau masa peralihannya 6 bulan sesudah OSS RBA itu launching. Jadi ada kesempatan untuk mendaftarkan sebagai PSE. Online single submission, risk based approach, itu yang membuat adalah BKPM. Jadi itu sebenarnya sistem perizinan terpadu. Di situ bukan hanya ada pendaftaran PSE, tetapi ada izin-izin lainnya dari perdagangan, dari kementerian-kementerian lain, di mana semua bisa melakukan pendaftaran melalui OS tersebut. Layanan pendaftaran PSE merupakan salah satu bagian dari OSS RBA tersebut. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita ingin punya kesamaan dari PSE asing maupun PSE lokal. Jadi tidak ada pengecualian untuk memberikan sesuatu yang lebih dari PSE kepada PSE asing ataupun kepada PSE lokal. Jadi semua diperlakukan sama, baik PSE lokal maupun PSE asing harus semuanya melakukan pendaftaran, bukan harus, wajib melakukan pendaftaran. Sebenarnya pendaftaran ini dibuka
untuk PSE lokal itu sudah dari kemarin-kemarin sudah dibuka untuk pendaftaran PSE lokal dengan sistem OSS yang sudah ada sekarang ini. Tetapi untuk PSE asing memang belum tersedia fiturnya, sehingga nanti menunggu OSS RBA yang baru ini baru akan ada fitur untuk pendaftaran PSE asing. Ya, OSS-nya launching, maka pendaftaran itu sudah dimulai dan batas akhirnya pendaftaran itu 6 bulan sesudah OSS RBA itu launching. Jadi masih ada waktu 6 bulan untuk melakukan pendaftaran. Sesuai dengan Permen nomor 5, kalau dia memang tidak melakukan pendaftaran akan dilakukan pemutusan akses. Jadi OSS yang terbatas ini yang terdaftar ini masih lokal ya. Karena tadi PSE asing belum bisa melakukan pendaftaran. Saya pikir mereka bukannya tidak mau melakukan pendaftaran, tetapi belum ada fitur yang bisa digunakan mereka. Nah, untuk yang lokal sendiri, yang besar-besar itu sudah banyak melakukan pendaftaran. Itu misalnya Grab, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu yang sudah mereka melakukan pendaftaran. Ini menjadi salah satu juga kelebihan dari pendaftaran PSE, di mana masyarakat itu juga bisa melakukan transaksi lebih aware terhadap PSE yang memang sudah terdaftar di Kominfo. Nah, untuk melihat mana PSE yang terdaftar, mana PSE yang belum mendaftar, bisa dilihat melalui link layanan.kominfo.go.id. Jadi untuk PSE yang terdaftar, dengan dia mendaftarkan diri sebagai PSE, maka dia lebih dipercaya oleh masyarakat, dan PSE juga merasa percaya diri bahwa dia juga bisa melakukan hal sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah. Oh, data pribadi kan nggak bisa dibagi-bagi. Data pribadi kita adalah data milik kita sendiri. Pemerintah hanya mengumpulkan data pribadi itu hanya untuk data yang kayak misalnya sekarang Adminduk mengumpulkan data pribadi warganya. Itu adalah karena Adminduk, ini Dukcapil ya maksudnya, mempunyai kewenangan, mempunyai legal basis bahwa dia punya legal obligation, dia punya kewenangan untuk mengumpulkan data pribadi seluruh Indonesia. Bukan berarti itu menjadi miliknya pemerintah. Data pribadi tetap adalah milik dari si pemilik data pribadi, karena yang bisa memberikan data pribadi adalah si pemilik data pribadi, bukan orang lain. Jadi bukan pemerintah yang memberikan data milik pribadinya si A, si B kepada orang lain, bukan. Tetapi pemilik data pribadilah yang memberikan data pribadinya kepada yang memang dia inginkan. Jadi data pribadi bukan milik pemerintah. Berdasarkan PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta ada juga di dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, di situ diatur tentang bagaimana semua PSE itu harus menjaga keamanan data pribadinya. Apabila terjadi kebocoran data pribadi di dalam platformnya, maka nanti Kominfo akan melakukan teguran dulu. Kemudian nanti akan ada juga sanksi administratif. Itu bisa sampai kepada kalau misalnya memang itu akan ada verifikasi ya, akan ada penindakan ataupun verifikasi oleh tim dari pengendalian, maka nanti akan bisa dikenakan sanksi administratif sampai tindakan sampai pemutusan akses. Tapi itu dilihat dari kebocorannya seperti apa, karena si PSE sebenarnya itu punya kewajiban untuk melindungi data pribadinya gitu loh, data pribadi yang dikumpulkannya gitu. Lebih jauh nanti terkait dengan perlindungan data pribadi itu akan ada di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, di mana nanti semua PSE sebagai pengendali data pribadi yang mengumpul data pribadi akan wajib menjaga kerahasiaan terkait dengan data pribadi yang dikumpulkannya. Nanti kalaupun nanti ada kebocoran data pribadi dari PSE tersebut, di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi akan ada terkena sanksi, baik itu nanti sanksinya berbentuk perdata maupun pidana. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private dengan cepat dan mudah. Informasi ini untuk PSE yang pertama kali melakukan pendaftaran dari OSS. Sebelum mendaftar PSE,
cek email dari OSS yang berisi username, password, dan link untuk login ke sistem PSE. Catat username dan password baik-baik, lalu buka email dari OSS dan klik link pada email untuk melanjutkan permohonan pendaftaran. Sekarang pendaftar sudah di laman layanan.kominfo.go.id. Masukkan email dan password secara benar. Masukkan CAPTCHA, lalu klik tombol masuk. Sekarang, isi data sistem elektronik pemohon secara benar. Pemohon bisa mengisi data sistem elektronik lebih dari satu. Isi data satu persatu dengan teliti. Setiap pengisian data harus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Cek sekali lagi, jika semua sudah terisi dengan benar, klik kirim. Pemohon mendapatkan email untuk melakukan konfirmasi akun pendaftaran PSE. Proses permohonan pendaftaran PSE telah dikirim. Nah, proses permohonan pendaftaran telah selesai. Pemohon akan mendapatkan tanda daftar PSE yang akan ditandatangani secara elektronik dalam 1 hari kerja. Setelah status telah berubah menjadi telah ditandatangani, tanda daftar siap diunduh atau dicetak. Pendaftaran PSE, langkah mudah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Untuk langkah lebih detail, dapat dilihat dalam panduan cara pendaftaran PSE atau unduh di link berikut.